Pendakian di Gunung Terlarang. Gunung Terlarang di Indonesia dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, namun juga dengan reputasinya yang angker. Legenda setempat bercerita bahwa gunung ini adalah tempat yang disucikan, dan siapapun yang melanggar pantangan akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Meskipun banyak pendaki yang mendaki gunung ini dengan hati-hati, beberapa cerita mengenai kejadian tak terduga membuat pendakian di sini semakin menakutkan. Cerita ini dimulai pada musim liburan ketika sekelompok pendaki muda yang terdiri dari 5 teman dekat memutuskan untuk menaklukkan Gunung Terlarang. Mereka adalah Dina, Andi, Reina, Bimo, dan Sari. Mereka telah mempersiapkan pendakian ini selama berbulan-bulan, memeriksa cuaca, dan mengikuti semua peraturan keselamatan yang ada. Pada pagi hari yang cerah, mereka memulai pendakian mereka dengan penuh semangat. Jalur pendakian awalnya terlihat biasa saja, dengan vegetasi yang rimbun dan udara yang segar. Namun, seiring bertambahnya ketinggian, cuaca mulai berubah. Awan gelap menggantung di langit, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalur. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah area dataran kecil yang dikenal sebagai tempat peristirahatan pendaki. Mereka menyadari ada sebuah tenda tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan di dekatnya. Di dalam tenda, mereka menemukan sebuah buku tua dengan halaman-halaman yang sudah mulai rapuh. Tertulis di sampul buku itu adalah panduan pendakian Gunung Terlarang, cerita dan pesan dari pendaki sebelumnya. Dengan rasa penasaran, mereka mulai membaca buku tersebut. Di antara berbagai catatan dan tips pendakian, mereka menemukan sebuah bab yang memperingatkan tentang sebuah penghuni yang tidak terlihat, yang mengawasi pendaki dari kegelapan. Buku itu juga memperingatkan untuk tidak melanggar batas yang tidak terlihat di sekitar puncak gunung. Jika tidak, pendaki akan menghadapi malapetaka. Merasa ini hanya mitos belaka, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Namun, saat malam mulai turun, cuaca semakin buruk. Hujan deras turun, dan kabut semakin tebal. Dengan berbekal senter dan kompas, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Meskipun mereka mulai merasa cemas, di tengah hujan dan kabut, Dina tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki tampaknya mengikuti mereka. Tetapi ketika mereka berhenti dan menoleh, tidak ada apa-apa di belakang mereka. Sari merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh punggungnya. Tetapi ketika dia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Ketika mereka mencapai puncak, suasana berubah menjadi sangat aneh. Angin kencang membuat mereka hampir tidak bisa berdiri. Mereka melihat sebuah altar batu yang tampak kuno di tengah kabut. Altar ini dihiasi dengan ukiran yang tidak mereka kenali. Dan di atasnya, terdapat beberapa benda-benda aneh seperti boneka kecil dan tali yang terikat dengan simpul yang rumit. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mengamati pemandangan sekitar. Tetapi tiba-tiba, langit menjadi sangat gelap seolah-olah malam datang dengan cepat. Kabut tebal menyelimuti mereka, dan mereka kehilangan pandangan terhadap satu sama lain. Ketika mereka mencoba untuk berkoordinasi, mereka mulai merasakan adanya sesuatu yang bergerak di sekitar mereka seperti bayangan yang melintas di sudut pandang mereka. Rina yang ketakutan mengeluarkan lampu sorotnya dan melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sejumlah sosok bayangan melayang di antara kabut. Sosok-sosok tersebut tampak seperti manusia, tetapi tidak memiliki wajah yang jelas. Mereka tampak bergerak dengan gerakan yang tidak wajar, seolah-olah mereka sedang mengejar sesuatu. Bimo mencoba menggunakan kompas untuk menemukan jalan keluar, tetapi kompasnya berputar-putar tidak menentu. Dina, yang merasa sangat cemas, melihat sebuah cahaya merah di kejauhan. Mereka memutuskan untuk mengikuti cahaya tersebut, berharap itu adalah jalur yang benar untuk kembali ke jalur pendakian utama. Namun, semakin mereka mengikuti cahaya itu, semakin mereka merasa terjebak dalam lingkaran. Mereka merasa seolah telah berlari di tempat yang sama berulang kali, dengan kabut yang semakin pekat dan suhu yang semakin dingin. Keringat dingin mengalir di punggung mereka, dan mereka merasa putus asa. Ketika mereka akhirnya kembali ke area dataran kecil tempat mereka menemukan tenda tua, mereka merasa sedikit lega. Namun, tenda itu kini tampak berbeda, sudah roboh dan tertutup dengan tanah dan daun. Buku yang mereka temukan juga hilang. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tetapi mereka merasa sangat lega ketika cuaca kembali membaik dan mereka
bisa turun gunung dengan selamat. Sesampainya mereka di base camp, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada pendaki lain dan petugas gunung. Ternyata, cerita mereka sesuai dengan beberapa kisah lama tentang pendaki yang hilang di gunung terlarang. Petugas mengatakan bahwa banyak orang yang mengalami kejadian serupa, dan bahwa gunung tersebut memang memiliki misteri yang tidak bisa dijelaskan. Kelompok pendaki itu memutuskan untuk tidak kembali mendaki gunung terlarang dan selalu mengingat pengalaman menakutkan itu sebagai pengingat bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang lebih baik tidak dijelajahi lebih dalam. Mereka belajar untuk menghormati legenda dan kekuatan alam yang mungkin tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh manusia.